Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Nadifah dari program Studi Pendidikan Jasmani STKIP Purwakarta dengan NIM 2085004. Di sini saya akan menjelaskan metode RISE yang ada pada materi perkuliahan PPRCO atau penanganan pertama cedera olahraga. Dan saya akan menjelaskan terkait metode RISE ini kepada anak-anak atau para siswa-siswi di SMAN 3 Purwakarta yang mengikuti Eskul Perisai Diri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya teman-teman Perisai Diri SMAN 3 Purwakarta. Di sini saya Mutiara Nadifah akan menjelaskan sedikit terkait metode RISE metode RISE untuk penanganan cedera olahraga. Jadi metode RISE ini pertamanya, kalau misalnya kalian mengalami cedera olahraga nih, misalnya kesleo atau misalnya ankle-nya kena atau misalnya bengkak kakinya dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan metode RISE. Kalau misalnya ada yang nanya bisa nggak kalau misalnya digigit atau dan lain sebagainya, sebenarnya itu boleh, tapi dengan catatan ketika kalian kena nih cedera, itu harus langsung dipijit pada saat itu juga. Paling lama itu 2 jam. Jadi kalau setelah 2 jam itu kalian nggak boleh dipijit, tapi menggunakan metode RISE. Apa sih metode RISE itu? Metode RISE itu adalah singkatan dari rest, ice, compress, dan elevation. Oke teh. Nah, boleh nggak aku minta orang satu orang? Boleh? Boleh dari sini. Ibunya di sini ya, kalau ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, misalnya kalau misalnya yang cedera itu ankle, misalnya udah lebih dari 2 jam, gimana teh untuk penanganan si metode RISE ini teh? Nah, kalau misalnya pakai metode RISE itu si atlet yang cederanya atau anak yang cederanya itu suruh tiduran, ya tiduran. Terus udah gitu dikasih ice. Nah, usahakan ice-nya itu jangan langsung. Biasanya kalau misalnya dari yang aku lihat kemarin itu, kalau ada yang cedera atau ada yang benjol misalnya kena tendang tulang kering sama tulang kering lagi gitu misalnya, nah itu biasanya kan langsung aja dipakein beli es terus langsung ditempel. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Baiknya itu si esnya itu dimasukkan ke SB kayak gini, atau misalnya dibalut pakai kain. Nah misalnya kalau yang kenanya di ankle di es, nah nanti dibalutnya itu boleh pakai kain lagi, boleh pakai di wrap, pakai plastik wrap gitu. Nah habis itu kakinya itu di elevation itu ditaruh lebih atas, ya lebih tinggi daripada jantung. Kalau misalnya di lutut gimana teh? Ya KCL dan sebagainya. Kalau misalnya pakai metode RISE juga sama, jadi diistirahatkan, terus dikompres yang sakitnya, terus dibalut, lalu dinaikkan lebih tinggi daripada jantung gitu. Agar apa? Agar aliran darahnya itu mengalir ke jantung kan. Kalau misalnya mengalami pembengkakan kan dia darahnya itu tersumbat, jadi nggak ngalir gitu. Nah, biar ngalir gimana? Pakai itu. Terus kalau misalnya yang dihindari itu, kalau misalnya di cedera kan kita pakainya metode RISE nih. Nah yang nggak boleh itu metode harm. Apa harm teh? Hit pokoknya tuh ada yang nggak boleh gitu. Pokoknya ada yang
kalau misalnya kalian lagi mau tanding lagi nih, misalnya bisa di 2 jam sekali, biar si yang cederanya itu atau yang si bengkaknya itu tuh kempes gitu. Nah kalau misalnya udah kempes itu boleh dibikin gitu. Tadi kenapa teh harus dibalut? Nah takutnya kalau misalnya esnya langsung kena yang cederanya, kena yang bengkaknya, itu ditakutkan terjadi luka lain di si yang bengkaknya itu, malah yang tadi harusnya sembuh malah jadi nambah lagi cedera. Makasih Bader, pakai buat desain gitu. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan terkait metode RISE? Atau kayak aku pernah mengalami ini, aku pernah begini loh, gini boleh banget sharing. Ini dari kamu boleh kan? Cukup. Oke, mungkin dicukupkan saja ya. Terima kasih untuk Presiden dan juga Purwakarta yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan terkait metode RISE. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat ambil kesimpulan bahwasannya metode RISE ini adalah metode yang digunakan ketika kita mengalami cedera olahraga ataupun pembengkakan dalam tubuh kita. Dan metode RISE ini biasanya sangat amat dianjurkan ketika kita mengalami yang namanya kesleo yang terjadi di ankle atau di lutut, di pinggang, di bagian bahu, dan juga di bagian leher. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara rest, tidur, lalu diberikan ice di bagian yang mengalami pembengkakan, dan juga dibalut atau dikompres, lalu di elevation atau dinaikkan sedikit ke atas dan lebih atas daripada posisi jantung, seperti itu. Dan yang paling sangat dihindari adalah metode HARM, yaitu head, alcohol, running, and massage. Jadi ketika kita pertama kali mengalami cedera, 2 jam sebelum atau ketika kita mengalami cedera, boleh dimasas dengan catatan tidak boleh lebih dari 2 jam setelah cedera. Ketika kita sudah 2 jam mengalami cedera, maka hal yang harus diambil yaitu dengan menggunakan metode RISE. Dan metode RISE ini bisa dilakukan sekitar 15 sampai 20 menit atau 15 sampai 30 menit. Dan jedanya itu sekitar 2 sampai 3 jam. Seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Saya Mutiara Nadifa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.